Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang dakwah. Pernahkah kalian mendengar kisah iblis yang pernah jadi makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya diusir dari surga? Tonton terus video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu menyiarkan video yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah iblis yang pernah jadi makhluk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya diusir dari surga. Sejak dahulu hingga saat ini, iblis dianggap sebagai biang keladi dari segala bentuk kerusakan dan kejahatan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Sebagai keturunan Nabi Adam, stigma iblis sebagai sosok yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap melekat hingga kiamat tiba. Namun siapa sangka sosok yang kini menjadi juragan bagi setan dan bala tentaranya itu sebenarnya datang dari kelompok malaikat. Sejumlah ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Musayyib mengatakan iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia, yaitu langit yang paling bawah dari 7 lapisan langit. Pada suatu riwayat, Ibnu Abbas mengatakan iblis termasuk kelompok malaikat yang disebut Al-Hin dan ditugaskan untuk menjaga surga, di mana ia menjadi salah satu makhluk yang paling dihormati, paling rajin beribadah, dan paling banyak ilmunya. Sosok iblis digambarkan berparas rupawan dan memiliki 4 sayap. Sayang, wajahnya berubah menjadi buruk setelah dirinya terusir dari surga. Iblis pada saat sebelum membangkang dan diusir dari surga bernama Azazil dan ditunjuk sebagai panglima perang para malaikat. Saat itu tugasnya adalah menghabisi seluruh bangsa jin yang ada di muka bumi. Perlu diketahui makhluk tersebut merupakan sosok yang pertama kali menjadi penghuni bumi sebelum umat manusia. Sayangnya bangsa jin pada saat itu kerap melakukan kerusakan dan berbagai pertumpahan darah yang tidak berkesudahan. Tak lama manusia pertama pun diciptakan dari material keras yang bernama tanah liat dan berjenis kelamin laki-laki, itulah Adam alaihissalam, yang juga menjadi nabi pertama yang kelak turun ke muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Azazil dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Saat itulah Azazil yang merasa dirinya lebih baik karena terbuat dari api, enggan bersujud dan mengakui keberadaan Adam alaihissalam. Karena kesombongan inilah ia akhirnya diusir keluar dari surga. Parasnya yang memiliki keelokan dan rupawan berubah menjadi buruk. Saat itu pula nama Azazil pun digantikan menjadi iblis. Peristiwa ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 50 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Robnya." Hingga saat ini iblis dan keturunannya menjadi penggoda terbesar bagi umat manusia untuk berbuat dosa. Bisa dibilang dia adalah makhluk pertama yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan dirinya. Alhasil iblis harus terbuang dan diasingkan dari langit dan kondisi terhina. Saat itulah ucapannya yang legendaris keluar dari mulutnya dan direkam dalam surah Shad ayat 79 sampai 83. Iblis berkata, "Ya Robku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi keperkasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka." Jadi itulah kisah iblis yang sombong kepada Nabi Adam alaihissalam dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.